sama Denny Sumargo ya. Iya. Jadi gini, saya jujur ya, sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan kasus Agus Salim ya Mbak, karena sudah terlalu mengular kemana-mana gitu. Sudah melibatkan banyak orang yang nggak berkepentingan. Bahkan saya mendengar kemarin ada pengacara baru, pengacara baru yang mengatakan saya akan berikan 3 miliar kepada si Novi untuk siram air keras. Itu bukan ucapan seorang intelektual ya. Iya. Kenapa duitnya nggak buat Agus aja sih Pak? Nah, ya itu yang benar. Itu yang dikatakan juga soal Novi. Jadi bagi saya Agus ini karena sikapnya yang menurut saya kalau bahasa Jawanya itu lenjeh. Lenjeh itu ya kemenyek dan kurang tegar sebagai seorang laki-laki gitu loh. Iya. Dia jadi korban, iya. Tapi kan harus diingat juga, mengapa dia jadi korban? Tidak ada dia introspeksi diri, gitu ya. Kalau kita bicara kembali yang awal, bahwa perilaku Agus sebelum disiram itu memang dia jumawa kan. Iya. Dengan anak buahnya sering memaki-maki dengan kalimat kotor dan sebagainya. Salah satunya ya pelaku tindak pidana itu namanya Aji itu. Iya. Nah, itu dilukai perasaannya. Saya berbicara ini, disclaimer ya Mbak, bukan berarti saya menyetujui Aji untuk menyiram air keras. Itu tetap tindak pidana. Betul. Pasti ya. Tapi kalau kita lihat rentetan peristiwa yang ada, gitu ya, harusnya Agus juga legowo lah, introspeksi diri. Seperti Icang itu loh, ya. Iya. Kasus Icang itu kan sama. Bahkan punya anak ya Pak. Iya, itu malah dia tidak melakukan kekerasan sebelumnya, kekerasan verbal sebelumnya. Dia dari cemburu aja kan, sama orang itu langsung dilakukan itu. Bagaimana Icang dan saudaranya begitu humble, rendah hati, menerima nasib, yang terjadi malah aman-aman aja. Aman-aman aja. Banyak donasi yang dilakukan. Karena dia fokus tujuannya buat nyembuhin mata. Agus ini satu itu, tidak legowo. Yang kedua, dia tidak mempunyai pendirian yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Akhirnya sesuatu yang sudah harusnya selesai. Waktu itu kan sudah ada perdamaian, sudah ada kesepakatan dengan si yayasan yang dipimpin Novi itu. Harusnya itu diikuti. Apa yang terjadi? Malah enggak. Malah pengacara melaporkan sini. Agus lupa satu hal, bahwa dalam donasi itu ada aturannya. Ada aturan tertulisnya, ada etika dan moral gitu loh. Kalau orang menyumbang untuk kesehatan, ya untuk kesehatan. Bukan untuk sewa rumah. Iya dong. Itu ada aturannya. Bahkan kemarin Pak Menteri Sosial ya, si Saifullah Yusuf mengatakan, kalau donatur nanti protes bahwa uang yang didonasikan itu ternyata digunakan untuk hal-hal yang lain di luar pengobatan, itu bisa jadi perkara. Benar apa yang dikatakan Gus Ipul, benar. Gitu loh. Tapi semuanya ulah Agus sendiri. Gitu loh. Ada cerita katanya dia didekati pengacara, akhirnya melaporkan Novi. Kalau dia dan keluarganya itu menempatkan Novi sebagai malaikat penyelamat, menempatkan Denny Sumargo sebagai malaikat penyelamat, dia bisa menolak. Benar nggak? Benar. Ya, saya tidak menyalahkan pengacara itu. Pengacara itu menawarkan tergantung yang ditawarin, mau atau tidak kan itu. Iya. Skenario yang dibuat pengacaranya lapor sana lapor sini, masalahnya jadi berkembang. Dan masalah ikutannya kan menjadi banyak. Antara FA sama Densu jadi beramai kesana kemari, pengacaranya segala macam, sampai kemarin walk out, sampai ada keluar kata-kata dari kelompok pihaknya Agus minta Novi untuk menafkahi 7 turunan. Ini kan otak, mohon maaf ini, ketololan yang dipamerkan ke publik. Lucu ya Pak? Lucu kan? Lucu. Dan apa anunya gitu loh? Lucu dan ngeselin. Ngeselin dan lucu. Ya. Terus yang kemudian Agus juga ternyata minta kepada Aji untuk menafkahi 7 turunan. Bagi saya juga aneh. Ya karena Aji pasti akan mendapatkan sanksi penjara, dan saya setuju itu. Karena kita tidak boleh menolerir tindakan pidana dalam bentuk apapun.
apalagi yang berakibat fatal seperti Agus. Tapi pada saat si Agus itu menangis menggerung-gerung dengan kelemahan dirinya, pamer kesengsaraan seperti itu, minta si Aji memberikan nafkah ke keluarganya 7 turunan, it's not make sense, tidak masuk akal. Nggak ada dalam hukumnya gitu. Saya belum lihat itu ada orang kecelakaan. Kasus yang paling hebat aja yang saya juga marah sebetulnya. Kasusnya anaknya Ahmad Dhani. Dengan kelalaiannya mengakibatkan 7 orang meninggal kecelakaan itu. Jadi pertama nggak dipenjara gitu ya. Yang berikutnya dia menafkahi tidak 7 turunan tuh. Menafkahi sampai ke kuliah, ya selesai lah gitu loh. Iya. Tidak ada kata-kata 7 turunan. Nah ini siapa sampai 7 turunan? Nah itulah. Dan ini bagi saya agak repot ya. Saya sampai heran ini, sahabat saya Mas Yusuf Hamka sampai turun tangan gitu ya. Ini kalau seorang tokoh sekaliber Yusuf Hamka turun tangan berarti sudah ada sesuatu yang harus ditangani. Dan saya bersyukur Mas Yusuf Hamka akhirnya berpihak atau mengayomi Novi dan Densu. Kemudian membawa ke Menteri Sosial itu lebih bagus. Yeah. Supaya tidak terjadi kerusuhan yang berkepanjangan, dan itu ditangkap oleh infotainment yang lain. Wah, itu semakin viral. Dan saya tanya, pembelajaran apa yang akan diberikan pada penontonnya itu? Kisruh gitu. Karena infotainment ini, Mbak, tidak seperti anak bangsa TV. Anak bangsa TV ini yang punya saya selalu bilang bahwa setiap konten kita harus memberikan solusi. Kalau infotainment tidak, infotainment adalah mencari kontroversi yang berkepanjangan supaya ratingnya terus jalan, ratingnya tinggi, ceritanya berjalan. Kalau kita tidak, kita selalu membahas supaya bagaimana solusinya. Dan saya berharap ini ya, solusi setelah ketemu dengan Pak Menteri Sosial ini, para penasehat dari Agus juga berpikir ulang. Jangan sering membangun narasi publik yang semakin memperkeruh suasana. Yang berikutnya, supaya keluarga Agus, ya termasuk Agus istrinya dan lingkungannya itu mulai sadar diri, legowo, ya, dan akhirnya bisa kembali pelan-pelan menarik simpati publik lagi. Karena kemarin itu saya juga sedih ya, ada polling dari donatur gitu ya, sehingga mayoritas donatur ingin mengalihkan donasi yang diberikan kepada Agus itu kepada orang yang lain. Mending kayak gitu kali Pak. Saya juga saya nggak tahu, kamu bukan donatur, nggak boleh bersikap saya begitu. Saya kan cuman nggak woro-woro aja Pak. Kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu bersikap kalau saya jadi donatur nggak mau kasih ke Agus? Kenapa? Karena ya anak kecil juga tahu kali Pak, Agus sudah dibantuin tapi malah nyusahin yang ngebantuin ini, ujung-ujungnya dia minta 1,5 M gitu sih. Ya, ini menarik sekali ya. Saya melihat satu hal bahwa banyak orang cari panggung atau pansos dengan kasus Agus ini. Harus kita akui lah, ada banyak orang yang mencari rezeki, mencari panggung dengan memanfaatkan Agus ini. Dan sebetulnya kasihan sih, kalau saya jujur kasihan Agus juga sih. Sebetulnya, kalau dia menyadari, ya, ujung-ujungnya nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Karena kalau menurut penjelasan dari Pak Menteri itu, kalau terkumpul donasi, menurut aturan ini, donasi ini katakanlah 1,5 M. Lalu ini hanya fokus untuk pengobatan Agus. Nah, ternyata ada sisa, katakanlah sisanya 1 miliar, gitu ya. Menurut aturan itu akan diberikan kepada orang yang mempunyai kebutuhan yang lain. Nilai kemanfaatan itu diberikan pada orang lain. Jadi mimpi keluarga Agus
akan menarik uang 1, mentah-mentah seperti diinginkan oleh penasihat hukumnya, itu akan menjadi mimpi di siang bolong, sia-sia. Itu yang terjadi. Jadi